Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Indah Purwanti MT selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dan yang kami sayangi teman-teman kelas Ekonomi Makro Islam A. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait permasalahan pola konsumsi masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dwi Laksmita dengan NIM 41204142. Yang kedua, Muhammad Hasni Rahman dengan NIM 41201159. Yang ketiga, Nur Aini Safiroh dengan NIM 41201167. Yang keempat, Rizka Alinda dengan NIM 41201177. Langsung saja, materi yang pertama yaitu asumsi dasar atau teori. Pengertian konsumsi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Suherman Roshidi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Pendapat kedua menurut N. Gregory Mankiw, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Muhammad Abdul Halim. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi. Apa sih fungsi konsumsi? Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, di mana C sama dengan A plus BY, di mana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, B adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, sedangkan Y adalah pendapatan disposable, di mana pendapatan yang siap dikonsumsi. A lebih besar dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan presentator selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya nomor 3, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, meliputi A. Selera, yaitu konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu. B. Faktor sosial ekonomi, yaitu faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengaluran konsumsi. C. Kekayaan, yaitu kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. D. Keuntungan dan kerugian kapital, yaitu keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. Tingkat bunga, yaitu ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. F. Tingkat harga, yaitu sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi real. Yang nomor 4 ada perilaku konsumsi masyarakat.
Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku tabungan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Dengan demikian, maka jika pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan disebut hasrat marginal untuk konsumsi atau MPC. Sedangkan besarnya tambahan tabungan terhadap pendapatan dinamakan hasrat marginal untuk menabung atau MPS. Ya, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Safiro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat menggambarkan alokasi dan komposisi atau bentuk konsumsi yang berlaku secara umum pada anggota masyarakat. Konsumsi bisa diartikan sebagai kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan atau keinginan saat ini guna meningkatkan kesejahteraannya. Pola konsumsi merupakan suatu susunan kebutuhan pokok manusia yang nantinya akan dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kajian teori konsumsi masyarakat. Ada beberapa teori konsumsi yang dijelaskan, yaitu yang pertama, teori Ernest Engel menyatakan bahwa saat pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan berkurang, bahkan jika pengeluaran aktual untuk makanan meningkat. Yang kedua ada teori hipotesis daur atau siklus hidup, yaitu teori ini dikembangkan oleh Franz Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bamberg. Teori ini menyatakan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi masa dalam siklus hidupnya. Yang ketiga ada teori model pilihan antar waktu Irving Fisher atau Fisher Intertemporal Choice. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang memutuskan beberapa banyak pendapatan yang akan dia konsumsi dan berapa banyak yang akan dia tabung, dia mempertimbangkan kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Yang keempat ada teori Keynes atau Keynesian Consumption Model, yaitu berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima, termasuk juga pada konsumsi yang dilakukan mahasiswa. Saya Rizka Alidani 4120-177 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang studi kasus pola konsumsi masyarakat. Studi kasus pola konsumsi masyarakat contohnya di kota Surakarta. Salah satu kota yang ada di Indonesia memiliki pola konsumsi masyarakat yang tergolong konsumtif. Menurut data yang bersumber dari publikasi statistik Indonesia yang diolah dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Sunsenas, BPS sudah bisa menggambarkan bagaimana konsumsi di kota Surakarta sebagai kota yang memiliki penduduk hingga tahun 2016 sebanyak 514,17 ribu jiwa. Menurut data yang ada bahwa tingkat konsumsi masyarakat kota Surakarta pada tahun 2016 setiap bulannya tergolong tinggi. Dapat kita lihat pengeluaran konsumsi masyarakat kota Surakarta per bulan bahwa tidak ada masyarakat yang melakukan pengeluaran di harga terendah, yaitu di bawah Rp 150.000. Namun masyarakat paling banyak melakukan pengeluaran sebanyak Rp 1 juta sampai 1.499,999, yaitu 21,84% orang. Dan pengeluaran tertinggi Rp 1.500.000 ke atas terdapat 21,52% masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Pola konsumsi dapat dikenal berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaannya, yaitu pengeluaran untuk memakan dan pengeluaran untuk bahan makanan.
Teori konsumsi yang telah kita kenal sebelumnya adalah teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya berdasarkan pada besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Dan masih banyak lagi teori konsumsi lainnya. Pemahaman terkait pada konsumsi dan teori konsumsi dapat menjelaskan dan menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan konsumsi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Presentasi dari kami terkait permasalahan pola konsumsi masyarakat. Sebelumnya, terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan materinya dan teman-teman yang telah berpartisipasi menonton video ini. Kemudian, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan kita lakukan di WhatsApp group. Kami akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.